Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Ratul Riwanda, mahasiswa Magister Teknik Sistem genap 2025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview video pengukuhan Profesor Agus Mariono sebagai guru besar, yang mana ini sebagai ujian prakuliah pengantar teknik sistem. Jadi pada video tersebut Profesor Agus Mariono menekankan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di masyarakat, khususnya di sini dalam pengelolaan sumber daya air melalui konsep memanen air hujan. Eh, di sini Profesor Agus Mariono menggambarkan keprihatinan terhadap kondisi pengelolaan air yang masih bersifat pragmatis, kurang ramah lingkungan, dan belum melibatkan masyarakat secara optimal. Sistem drainase modern yang membuang air hujan ke sungai secepat mungkin menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah hilir dan kekeringan di wilayah hulu. Oleh karena itu, di sini perlunya reformasi pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Dalam pidato tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan air hujan dipilih sebagai fokus utama karena memiliki potensi besar untuk menjawab berbagai persoalan lingkungan seperti krisis air bersih, banjir, kekeringan, dan kerusakan ekosistem. Indonesia sendiri memiliki curah hujan yang hampir tinggi pada setiap wilayahnya, sehingga air hujan harusnya dapat dipandang sebagai sumber daya yang bernilai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di berbagai daerah, potensi air hujan di Indonesia sangat melimpah dan secara teoritis mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat apabila dikelola dengan baik. Di sini penelitian tidak hanya berfokus pada kuantitas air hujan, tetapi juga kualitasnya, yang mana hasil riset menunjukkan bahwa air hujan terutama ditampung melalui sistem tertentu memiliki kualitas memenuhi standar air bersih, bahkan layak dikonsumsi setelah proses penyaringan. Beberapa parameter fisik, kimia, dan biologis air hujan menunjukkan hasil yang baik, sehingga dapat membantah anggapan masyarakat yang sering mengatakan bahwa air hujan bersifat asam dan berbahaya bagi kesehatan. Jadi temuan ini menjadi dasar penting pengembangan teknologi pemanenan air hujan. Dalam proses pengembangan teknologi, di sini Prof. Agus menciptakan berbagai inovasi pemanenan air hujan. Salah satunya alat penyaring dan penampung air hujan bernama Gamma Rain Filter. Teknologi ini dirancang agar dapat memanfaatkan hampir seluruh air hujan yang jatuh dari atap, sekaligus menyaring kotoran kasar maupun halus secara semi-otomatis. Inovasi ini mendapatkan pengakuan melalui berbagai penghargaan dan hak paten, serta memperoleh tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi berdasarkan hasil survei pengguna. Keberhasilan teknologi ini kemudian mendorong pengembangan berbagai produk turunan lainnya. Selain aspek teknologi, pada pidato ini juga menyoroti pentingnya membangun konsep gerakan sosial dan pendidikan berbasis implementasi. Prof. Agus mengembangkan gerakan memanen air hujan Indonesia yang bertujuan memperluas penerapan konsep ini melalui jaringan masyarakat, mahasiswa, dan komunitas lingkungan. Gerakan ini diperkuat melalui media edukasi, buku, dan jurnal ilmiah, hingga advokasi kebijakan pemerintah agar pemanenan air hujan dapat diadopsi secara luas dalam regulasi dan pembangunan. Untuk menjaga keberlanjutan inovasi, dikembangkan juga konsep teaching factory di lingkungan kampus yang berfungsi sebagai ekosistem yang menghubungkan penelitian, pengembangan teknologi, produksi, pelatihan, dan implementasi di masyarakat. Sehingga dengan pendekatan ini, hasil penelitian tidak hanya berhenti di tataran akademik, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dan memberi dampak ekonomi maupun sosial. Di sini juga melibatkan mahasiswa dalam pengembangan produk dan startup berbasis teknologi pemanenan air hujan.
dampak dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memanen air hujan telah dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Ribuan rumah tangga telah memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan air bersih. Sementara sejumlah desa juga menerapkan konsep kampung ramah air hujan. Selain meningkatkan akses air bersih, program ini juga berdampak pada pemulihan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan munculnya dukungan kebijakan pemerintah. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasannya integrasi antara penelitian, inovasi, dan gerakan sosial mampu menghasilkan perubahan nyata. Kemudian yang terakhir, eh, ditegaskan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan terhubung langsung dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih.